Halo semuanya, selamat datang di channel Saratusan Cerita Official. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas Zero Power part 30. Buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, bisa langsung cek ke playlist yang telah saya buat atau cek di deskripsi. Sebelumnya disclaimer, konten ini tidak akan membahas keseluruhan dari alur cerita Zero Power. Jadi jika kalian ingin mengetahui fullnya, silahkan baca di web legal. Dan jangan lupa tap love di web legalnya sebagai bentuk apresiasi bagi kreator. Dan tanpa basa-basi lagi, mari kita langsung ke alur ceritanya. Cerita dimulai dengan situasi menegangkan di mana Deon bertemu dengan Cruel ketika dirinya sedang menuju ke wilayah para demon melalui portal tersembunyi yang ada di hutan. Deon mencoba memperingati Cruel untuk tidak mengikutinya, namun Cruel tidak sedikit pun menanggapi perkataannya hingga Deon tidak memiliki pilihan lain selain membunuhnya. Dalam sekejap, Deon melesat dari pijakannya sambil menodongkan dagger miliknya ke arah Cruel. Di sana Cruel berhasil menangkis serangan Deon hingga mereka pun berakhir saling menatap di saat kedua senjata mereka saling berbenturan. Tentu saja Deon tidak berhenti sampai di sana. Dia terus-menerus melayangkan serangan, sedangkan Cruel terus mencoba untuk bertahan tanpa membalikan serangan sedikit pun. Di tengah pertarungan, Deon merasa ada yang janggal, sehingga dia pun mengambil beberapa langkah ke belakang untuk menciptakan sebuah jarak antara dirinya dengan Cruel. Atas kesadarannya itu, Deon pun kemudian berkata, Kenapa kau tidak menyerangku dengan serius? Karena kejanggalan itu, Deon mulai bertanya-tanya di dalam pikirannya. Deon cukup bingung karena seharusnya Cruel merasa sangat membencinya, namun dia malah terus-menerus bertahan tanpa melancarkan serangan balik kepada dirinya. Alasan yang seharusnya membuat Cruel membenci Deon tentu saja sangat banyak. Bagi Cruel, Deon seharusnya hanyalah seorang adik yang tidak berguna. Cruel seharusnya sangat membencinya karena dia juga adalah orang yang merenggut keluarganya. Namun Cruel justru malah menolak dengan tegas ketika sang Emperor menawarkan kepala keluarga dengan alasan bahwa dia tidak memiliki niat untuk menjadi penerus keluarga. Selain itu, Deon juga kesal dengan tingkah Cruel yang malah bertingkah seolah melindunginya, padahal seharusnya dia sangat membencinya. Di tengah Deon yang masih terus memikirkan alasan dibalik tingkah laku Cruel, dia merasa ada sesuatu yang menyentuhnya dari bawah. Deon segera melihat ke arah kakinya, dan di sana tampak sebuah lengan dari mayat yang dibunuh oleh Cruel menggenggam kakinya dengan sangat erat. Tentu saja Deon tidak memperdulikan lengan tersebut. Dia segera menusuk tangan itu dengan sebuah dagger yang dia pegang tanpa menunjukkan sedikit pun belas kasihan. Meskipun kini orang itu telah tewas karena ditusuk olehnya, Deon sama sekali tidak sedikit pun melihat wajahnya, karena satu-satunya yang dituju oleh pandangannya hanyalah Cruel yang sedang berada di hadapannya. Namun ketika Deon selesai melepaskan pegangan mayat di kakinya, ternyata Cruel telah menghilang tanpa sempat disadarinya. Deon di sana sangat merasa kesal. Selain karena Cruel yang lagi-lagi kabur seperti seekor tikus, dia juga kesal karena menyadari bahwa dirinya bahkan tidak bisa menebak apa yang sebenarnya dipikirkan oleh Cruel. Sementara itu di tempat lain, Starbase menghantam meja sambil mengepalkan tangannya karena dia merasa kesal sebab Deon malah pergi ketika dia baru saja membuat pertaruhan dengan Cruel tentang siapa yang bisa lebih dulu membunuhnya. Dari sekian banyak waktu yang ada, Starbase tidak tahu alasan apa yang harus membuat Deon pergi saat ini. Padahal dia telah merencanakan untuk segera membunuhnya tepat sebelum peperangan besar akan dimulai. Starbase berpikir kalau Deon sangat beruntung. Namun di samping itu, Starbase tidak merasa frustasi, melainkan dia malah semakin terobsesi untuk membunuh Deon karena dia penasaran dengan alasan apa yang membuat Deon selalu selamat dari situasi kritis. Starbase berpikir kalau Deon mungkin terlihat sedang dilindungi oleh dunia, namun sebenarnya hal itu tidak mungkin terjadi karena dunia itu sendirilah yang membuat Deon harus melewati takdir-takdir kejam selama hidupnya. Mulai dari dirinya yang sangat lemah dan berbeda dari yang lain, menderita penyakit yang membuatnya tidak bisa bertahan di bawah sinar matahari, hingga sebuah keadaan yang terpaksa mengharuskannya bergabung dalam peperangan kejam ketika umurnya masih sangat muda. Starbase sangat optimis dengan pemikirannya, dan ia berharap Deon cepat kembali ke wilayah Empire karena dia telah menyiapkan sesuatu untuk menyambutnya. Di sisi lain, Deon telah berhasil menyeberangi portal yang menghubungkan antara dunia manusia dengan wilayah para demon. Di seberang portal tersebut, Deon menemukan seekor hewan mirip kuda yang terlihat seolah sedang menunggunya. Sambil mendekati kuda itu, Deon berpikir kalau sang Demon King sengaja menyiapkan tunggangannya karena dia tahu kalau Deon telah kembali melalui sihir pelacak yang dia pasang di tubuh Deon. Sebelum akhirnya Deon naik ke atas punggung kuda tersebut, Deon sadar kalau di dalam tasnya terdapat berbagai macam obat-obatan yang telah disiapkan Remember untuknya.
Tanpa sedikit pun keraguan, Daeon malah langsung membuang semua obat-obatan itu ke dasar jurang. Padahal obat-obatan itu adalah obat berasa kopi khusus yang diciptakan oleh dokter kekaisaran karena Daeon tidak menyukai rasa pahit dari obat-obatan. Waduh, kasihan juga si dokternya ya guys ya. Udah effort mati-matian buat bikin obat, malah dibuang gitu aja sama si Daeon. Makanya kalau belum pasti jadi, jangan terlalu effort guys. Gimana kalau nasib lu ntar kayak si dokter ini, abis-abisan effort, dia malah gak ngehargain sama sekali. Aduh. Lebih parahnya lagi, tuh si Daeon malah ngebuang semua obatnya sambil cengengesan. Gimana kalau dia juga ngelakuin hal yang sama guys? Waduh, gawat sekali ya guys ya. Udah paling bener emang mending kita kaum jomblo aja. Lanjut. Seperti biasanya, Kastil Demon King masih dikelilingi oleh kegelapan di mana satu-satunya sumber cahaya hanyalah sinar bulan berwarna merah yang mencekam. Daeon sampai di Kastil Demon King dengan menunggangi kuda yang dia temui di tengah hutan, dan di sana dia mulai mendekati gerbang kastil untuk menemui sang Demon King. Namun ketika Daeon baru saja masuk ke dalam kastil melalui gerbang, di sana dia disambut oleh banyak sekali orang yang meneriaki dirinya dengan nama Arut yang dia gunakan di wilayah para demon. Nah, karena ini kita balik sebut Daeon jadi Arut lagi ya guys ya. Para demon yang menyambut Arut di sana tidak berhenti meneriaki namanya, dan bahkan mereka menggunakan semacam pin aneh di dada mereka seolah hal itu memang telah disiapkan jauh-jauh hari sebelumnya. Tentu saja Arut tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Dia sempat panik karena melihat hal itu, namun dari luar dia tetap terlihat dingin seperti biasanya. Tak lama kemudian, Ririneo pun datang menghampirinya dengan wajah yang sangat ceria sambil menyambut Arut yang baru saja kembali ke Kastil Demon King. Bukannya merasa senang karena Ririneo menyambutnya, Arut dengan wajah paniknya mencoba menanyakan tentang apa yang sebenarnya dilakukan dan siapa sebenarnya orang-orang yang heboh itu. Ririneo yang memasang wajah ceria itu dengan bangganya menjawab kalau semua orang yang hadir di sana adalah sekte penyembah Arut. Dia menjelaskan kalau sekte itu terbentuk karena konsep kepercayaan atau agama yang Ririneo dengar sebelumnya dari Deviliana. Mereka memasangkan sebuah pin di dada mereka yang menandakan bahwa mereka adalah anggota sekte yang taat untuk menyembah dan memuji Arut. Setelah mengetahui semua itu, Arut dengan segera meminta mereka untuk bubar. Dia menolak kehadiran sekte itu karena dia terlalu malu dan badannya akan cepat lemas jika dia terus dikerumuni oleh banyak orang seperti itu. Ririneo sangat menyesalkan hal itu, namun dia tidak bisa berbuat apa-apa selain membubarkan semua orang atas perintah Arut yang mengancam akan melarang mereka secara permanen jika mereka tetap berkumpul mengerumuninya. Seketika terjadi sebuah kehebohan di depan kastil sang Demon King. Para demon itu berlarian membubarkan barisan setelah mendengar ancaman dari Arut. Namun meskipun semua demon itu telah bubar, suara pujian mereka masih terus terdengar sampai telinga Arut, sehingga membuatnya semakin merasa malu dengan kehadiran dari sekte tidak jelas yang dibentuk tanpa sepengetahuan dirinya itu. Tapi terlepas dari itu semua, Arut segera mendatangi sang Demon King yang saat ini sedang memegangi sebuah dokumen. Tanpa disangka, ternyata sang Demon King memakai pin aneh yang sama dengan para anggota sekte Arut seolah menunjukkan kalau dia juga adalah anggota dari kelompok pemuja Arut tersebut. Menyadari bahwa pandangan Arut tertuju pada sebuah pin di dadanya, sang Demon King dengan bangganya berkata kalau dia mendapatkan pin itu dari Ririneo karena dia tidak ingin ketinggalan apapun jika hal itu menyangkut soal Arut. Namun dengan mengesampingkan hal itu, sang Demon King memegangi pundak Arut sambil berkata, "By the way, detak jantungmu langsung meningkat ketika kau masuk dan bertemu denganku. Apa kau mendengar sesuatu yang sangat penting dari mulut Emperor?" Karena hal itu, wajah Daeon pun mulai mengeluarkan keringat dingin. Dia tidak tahu apa yang harus dikatakan karena dia mendapatkan sebuah tawaran yang juga merupakan ajakan dari sang Emperor untuk memihak umat manusia dalam peperangan yang akan datang. Sebelumnya sang Emperor memintanya untuk tetap berada di pihak manusia karena dia juga adalah seorang manusia. Namun tanpa mendengar jawaban dari Arut pun, sang Demon King dengan tatapan tajamnya melanjutkan perkataannya. "Aku penasaran dengan apa yang kau dengar itu. Karena kau sudah tidak bisa menyembunyikan lagi ekspresimu. Apa mungkin Kaisar Pengecut itu telah membuat keputusan dan menawarkan sesuatu kepadamu?" Sang Demon King semakin mendekatkan wajahnya pada Arut sambil mengatakan isi pikirannya yang menyadari kalau Arut tidak akan mengatakan apapun jika dia tidak bertanya pada dirinya. Arut di sana mencoba untuk meminta maaf pada sang Demon King, namun sebelum dia bisa menyelesaikan perkataannya, sang Demon King malah langsung mendorong Arut ke arah dinding dengan cara memegang
memandangi lehernya. Ketika cekikan sang Demon King menjadi semakin kuat, Arut tak bisa menahan rasa sakit itu, sehingga air liur pun mulai keluar dari dalam mulutnya. Arut tak bisa berkutik. Jangankan untuk melawan sang Demon King, dia bahkan tidak bisa melepaskan cekikan sang Demon King dari lehernya. Dengan aura mencekam layaknya seorang Demon King pada umumnya, sang Demon King kembali berkata pada Arut, "Apa kau takut dengan apa yang akan kulakukan untuk menanggapi tindakanmu sekarang? Apa kau pernah berpikir kalau hidupmu sedang dalam bahaya?" Perasaan Arut di sana sangat campur aduk. Dia tidak tahu apa yang harus dia katakan pada sang Demon King, karena dia berpikir kalau sang Demon King kali ini mungkin benar-benar berniat untuk membunuhnya. Namun ketika Arut kembali mencoba untuk mengatakan sesuatu, sang Demon King justru malah tertawa dengan keras. Dia perlahan-lahan melepaskan cekikan sambil berkata, "Apa kau terkejut? Santai saja. Aku memang memahami situasimu saat ini, tapi kau pastinya sudah memutuskan akan berpihak pada siapa, kan?" Di balik senyuman mencurigakan itu, sang Demon King sebenarnya tidak tahu apakah Leonhard memang benar-benar sebuah aset yang sangat berharga yang bisa mempengaruhi jalannya peperangan atau bukan. Namun terlepas dari itu semua, sang Demon King berpikir kalau dirinya tidak ingin kembali ke kehidupan membosankannya seperti dulu, karena Dion telah menjadi sosok yang selalu dapat menghiburnya dengan berbagai tingkahnya yang tak terduga. Oleh karena itu, sang Demon King pun berjalan mendekati jendela sambil menawarkan sesuatu pada Arut. Sang Demon King berkata kalau semua demon di wilayahnya selain dirinya akan dengan senang hati berlutut dan menjalankan apapun perintah dari Arut. Sang Demon King menegaskan bahwa dengan hal itu berarti Arut akan bisa melakukan apapun yang ia inginkan jika dia memutuskan untuk menetap di wilayah para demon. Selain itu, sang Demon King juga berkata kalau saja Arut memutuskan untuk menetap dan memihak pada wilayah demon, maka dia tidak perlu lagi mengkhawatirkan cahaya matahari yang membuat kulitnya terbakar. Bahkan sang Demon King pun mengatakan kalau dirinya tidak akan melarang Arut untuk sesekali kembali ke dunia manusia jika memang dia menginginkannya. Dengan semua tawaran itu, sang Demon King berpikir kalau bagaimanapun tawarannya pasti lebih baik dibandingkan tawaran sang Emperor kepada Deon yang hanya mengatasnamakan rasnya saja untuk menahannya memihak pada umat manusia. Sekali lagi dengan senyuman penuh kehangatan, sang Demon King berkata pada Deon untuk memikirkan hal itu secara perlahan-lahan. Sang Demon King tahu kalau dia akan memenangkan permainan jika dia menawarkan sesuatu yang lebih baik dibanding sang Emperor. Namun dibandingkan dengan hal itu, sang Demon King sebenarnya hanya tidak ingin kehilangan Arut yang dia anggap sebagai mainannya yang sangat berharga. Keesokan harinya Ed menyadari kalau Arut merasa bosan karena terus berada di ruangannya, sehingga dia pun mengajukan diri kepada Arut untuk menunjukkan sebuah tempat yang mungkin bisa menghilangkan rasa bosannya. Namun bukannya memperlihatkan sebuah tempat yang indah atau semacamnya, Ed ternyata malah membawa Arut ke tempat latihan seolah menyuruhnya untuk melakukan semacam pertarungan. Pada awalnya seorang demon yang bertugas di tempat latihan itu menolak permintaan Ed yang ingin menunjukkan sesuatu pada Arut. Namun di sana Ed langsung mengintimidasinya dengan aura yang kelam sambil berkata, "Ini semua demi Tuan Arut. Aku yang akan mengambil alih semuanya, dan cepat minggirlah jika kau tidak ingin mati." Namun meski begitu, si demon penjaga itu masih mencoba untuk mengatakan sesuatu kepada Ed sebagai penolakan atas permintaan Ed, walau sambil mengeluarkan keringat di wajahnya. Penjaga itu kemudian mulai melihat ke arah Arut seolah menyangka kalau Arutlah yang menyuruh Ed untuk mengancam nyawanya. Tapi tentu hal itu sangat salah. Arut sama sekali tidak menyuruh Ed, dan bahkan dia sama sekali tidak tahu tentang apa yang sebenarnya sedang dibicarakan oleh Ed saat ini. Karena sudah ditatap seperti itu, Arut pun merasa tidak enak, sehingga dia mulai menghampiri mereka dengan maksud untuk meluruskan kesalahpahaman yang mungkin saja sedang terjadi. Namun ketika dia berjalan ke tempat mereka, Arut tiba-tiba terkena masalah di sebelah kakinya. Dia tidak bisa mempertahankan keseimbangannya hingga dia pun mulai terperosok ke depan sambil mencoba untuk tidak terjatuh. Tapi ternyata dia gagal menjaga keseimbangannya hingga sebuah asap pun mulai muncul akibat dari sebuah benturan yang cukup keras. Sangat mengejutkan, Arut ternyata tidak jatuh. Dia di sana berhasil berpegangan pada salah satu tiang. Namun posisinya kini sangat tidak menguntungkan, di mana dia terlihat seolah sedang mengancam si penjaga dengan memukul tiang itu. Padahal dia hanya mencoba untuk berpegangan agar tidak terjatuh. Dalam penglihatan si penjaga, Arut terlihat seolah menatapnya dengan tatapan tajam sembari diselimuti oleh aura yang mencekam. Namun kenyataannya, Arut hanya mencoba untuk menyembunyikan rasa sakit di tangannya karena dia tidak sengaja memukul salah satu tiang dengan sangat keras hingga tangannya mulai mati rasa. Di samping itu, Ed mencoba untuk menenangkan Arut karena dia berpikir kalau Arut sangat frustasi hingga tidak bisa menahan kesabarannya setelah dibuat kesal karena menunggu terlalu lama. Ed kemudian kembali melihat ke arah si penjaga. Dia memasang wajah penuh amarah seraya berkata, "Dasar rendahan, kau sudah
membuat Tuan Arut marah. Pergilah dari sini dan jangan lupakan kalau ini adalah kesempatan terakhirmu. Spontan si penjaga itu pun langsung panik. Dia mencoba untuk meminta ampunan kepada Ed dengan menundukkan kepalanya sambil berkata bahwa dia akan segera menyiapkan sesuatu yang diminta oleh Ed. Lalu tepat sebelum penjaga itu pergi, Ben si dokter wilayah demon datang dengan tergesa-gesa sambil berteriak dengan napas yang ngos-ngosan. Dengan wajah yang sangat menyedihkan, Ben berkata kalau dia sangat khawatir karena batu merah yang dia pegang bercahaya sangat terang seolah menandakan bahwa telah terjadi sesuatu pada Arut. Dan ya, sesuai dugaan dengan tanda yang diberikan oleh batu tersebut, ternyata tangan yang tadinya digunakan oleh Arut untuk memukul tiang sampai hancur itu terluka. Di saat Ben sedang mencoba untuk mengobati tangan Arut, Ed terus-menerus mengomelinya tentang alasan seperti apa yang membuatnya bisa telat datang padahal dia adalah dokter pribadi yang ditunjuk oleh sang Demon King untuk Arut. Ed di sana sangat marah karena Ben sebelumnya tidak kunjung datang, padahal Arut sedang merasa tidak enak badan. Ketika mendengar hal itu, Ben juga terkejut. Ia tidak tahu soal Arut yang sedang tidak enak badan, karena dia tidak menerima sinyal apapun dari batu yang menghubungkannya dengan Arut selain karena tangan Arut yang terluka. Namun tak lama kemudian ketika mereka masih berbincang, si penjaga yang tadinya pergi kini telah kembali sambil membawakan sesuatu bernama Snowflower Stick. Ketika dia memperlihatkan barang yang ia bawa kepada Arut, si penjaga itu merasa senang karena dia bisa langsung mendapatkan izin dari sang Demon King untuk menggunakan barang itu setelah berkata kalau barang itu akan digunakan oleh Arut untuk memperbaiki suasana hatinya. Tapi Arut sendiri kebingungan dengan barang tersebut hingga akhirnya Ed memberitahu bahwa Arut hanya perlu mematahkan bagian atasnya untuk menggunakan barang tersebut. Setelah itu Arut pun mencoba untuk mematahkan bagian atasnya seperti yang dikatakan oleh Ed, dan kemudian sebuah cahaya mirip kembang api pun muncul dengan warna biru keputihan layaknya sebuah salju. Arut di sana cukup terpukau dengan kembang api itu, dan Ed juga menjelaskan bahwa di wilayah demon mereka sengaja membuat hal seperti itu karena musim salju tidak pernah terjadi di sana. Melihat Arut yang tersenyum menyaksikan kembang api tersebut, Ed dan juga Ben langsung ikut senang karena upaya mereka untuk menyegarkan suasana hati Arut telah berhasil dengan sukses. Tapi ketika kembang api lain yang berwarna merah ditembakkan ke langit, wajah Arut seketika berubah menjadi suram seolah dia teringat akan sesuatu karena mencium bau dari salju merah yang ditembakkannya ke arah langit. Dan tepat pada saat itu sang Demon King datang menghampiri mereka sambil berkata, bukankah aromanya tercium seperti aroma darah? Apakah stik merah itu berhasil menyegarkan suasana hatimu? Dengan senyumannya yang sedikit menyeringai, sang Demon King bahkan berkata kalau dirinya sengaja menyiapkan hal itu karena dia berpikir kalau sesuatu seperti itu bisa berguna ketika perang telah dimulai. Tentu saja Arut sangat mengerti akan hal itu. Dia tahu bahwa peperangan adalah situasi di mana aroma darah akan otomatis merasuki seseorang meski orang itu tidak menginginkannya. Hal itu sangatlah mengerikan. Darah tersebar di mana-mana dan seseorang yang berada dalam perang mau tidak mau pasti akan selalu menginjak dan berurusan dengan sesuatu seperti itu. Begitupun dengan Arut, dia bahkan sempat kehilangan kesadarannya karena dia terlalu banyak mencium bau darah selama peperangan panjang yang berlangsung 8 tahun. Pada saat itu dia sudah sangat sering berdiri di atas tumpukan mayat bersimpah darah yang berserakan di mana-mana. Dia tidak pernah berpikir bahwa semua hal itu akan berakhir karena aroma darah tersebut telah merasuki dirinya untuk waktu yang sangat lama. Lalu karena pengalamannya itulah Arut berkata kalau salju merah dengan aroma darah itu akan efektif di dalam peperangan karena hanya dengan mencium aromanya saja sudah sangat bisa membawa mimpi buruk pada musuh. Bahkan saking mengertinya Arut dengan aroma darah seperti itu, dia bisa langsung mengingat peristiwa selama peperangan seolah dia kembali terjun ke dalam peperangan yang mematikan tersebut. Sama halnya dengan sang Demon King, dia mulai mendekati Arut dan berkata dengan nada yang mengerikan. Seperti yang kuduga, kau memang orang yang seperti itu. Kau tidak hanya mempunyai insting tajam ketika bertempur, tapi kau juga memahami strategi dan taktik pertempuran. Di samping sang Demon King yang menyeringai tipis kepadanya, Arut tak bisa mengatakan apapun. Dia hanya terdiam membeku, hingga akhirnya sang Demon King mengajaknya mengunjungi tempat lain untuk lebih menyegarkan hatinya. Beberapa saat kemudian ketika sang Demon King berkata bahwa mereka telah sampai, Arut mulai membuka matanya perlahan-lahan. Namun matanya itu tiba-tiba terbuka lebar ketika dia melihat sesuatu yang berada di hadapannya. Arut sampai di wilayah para peri dan di hadapannya tampak sebuah pohon besar yang menyinari pohon lainnya seolah pohon itu adalah inti dari kehidupan yang ada di wilayah tersebut. Sang Demon King menjelaskan bahwa tempat itu sebenarnya adalah tempat entah berantah, namun tetap ada seorang peri yang tinggal di tempat tersebut. Tak lama setelah sang Demon King berkata seperti itu, seorang peri pun muncul dari balik pohon sambil menanyakan tentang apa yang terjadi sehingga sang Demon King mendatangi tempat tinggalnya. Tidak salah lagi, peri yang muncul tersebut adalah pemimpin ras peri yang disebut sebagai Fairy King. Dan
cerita pun bersambung. Waduh, udah masuk peri ya guys ya. Ada Fairy King atau raja dari para peri. Apakah si raja peri ini akan ikut perang bareng Demon King atau ikut sama manusia? Tapi kok aneh ya, kenapa peri malah join sama demon gitu, bukan sama manusia? Padahal admin ngerti guys. Karena terkadang manusia itu memang lebih kejam daripada iblis atau demon ya guys ya. Makanya Pri mungkin lebih suka sama iblis aja sekalian. Dan mungkin segitu saja kami dari Saratosan Cerita Official. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-temannya. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.